Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alesa Channel. Terima kasih selalu aku ucapkan buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka, dan semoga video aku bisa menghibur mam semua ya. Oke mam, setelah pulang dari jualan nih, aku udah selesai jualannya. Aku langsung aja mampir ke tukang sayuran. Jadi aku beli langsung 2 lauk ya hari ini. Aku mau beli kacang sama mau beli buncis. Nah untuk di warung sini sih aku belinya sayurannya aja, beli buncis sama beli kacang panjangnya. Nah ini buncisnya mau aku tumis gitu ya. Aku lupa di sini harusnya aku beli tahu gitu buat campuran buncisnya, tapi ternyata aku lupa. Nah untuk lauknya sih aku udah beli anak gurita gitu, baby octopus. Aku udah mesen gitu di tempat langganan yang biasa langganan uduk ya. Dia biasa beli uduk dan dia juga jualan kayak ikan-ikanan gitu. Terus ada gurita, ada udang gitu. Jadi ikutin terus hari ini aktivitas aku, jangan kemana-mana. Buat teman-teman yang baru mampir di channel aku, salam kenal ya teman-teman. Salam kenal dari Mama Alesa yang kegiatan ibu rumah tangganya ya kayak gini aja, kebanyakan ibu-ibu di rumah ya. Mudah-mudahan videonya aku ini bisa menghibur teman-teman semua, bisa jadi motivasi buat beres-beres atau yang lagi males masak gitu, bisa jadi inspirasi menu masakannya hari ini. Oke mam, dilanjut lagi kegiatan aku hari ini. Jadi pas pulang dari tadi beli sayuran gitu, aku langsung aja beresin kasur bagian depan, karena yang bagian belakang itu kemarin udah ya, ini tuh masih dijadiin tempat tidur gitu, jadi belum aku sempet ganti spraynya. Nah untuk kali ini aku pakai spray ya, nggak pakai bed cover karena bosen pakainya itu aja. Karena untuk di kasur bagian depan sini yang paling sering buat tempat tidur gitu mam, jadinya tuh yang spraynya atau bed covernya yang cepet kotor. Untuk kali ini aku pakai spray aja. Ini spraynya yang apa ya, yang lama gitu, motifnya Doraemon gitu. Ini tuh lama banget ya mam, tapi masih bagus banget gitu, warnanya nggak ada yang luntur sama sekali dan adem banget. Ini tuh kalau nggak salah mereknya, kalau nggak salah Bonita, kalau nggak salah deh, karena udah lama banget. Saking lamanya aku tuh orangnya jarang banget sih sebenarnya untuk beli spray gitu, karena emang banyak ya, kalau misalnya ada model baru pun aku tahan dulu. Sebenarnya sih pengen beli, cuma ya karena sayang aja. Udah gitu lemarinya udah nggak muat. Bingung mam mau nempatinnya di mana lagi, sedangkan kontrakan aku cuma 3 petak gitu. Akunya orangnya paling males pindah-pindah, karena kalau misalnya pindah-pindah itu butuh banget tenaga yang banyak, butuh biaya juga yang banyak. Karena kalau misalnya aku pindah-pindah kontrakan itu harus kayak pindahin AC juga ya. Kalau misalnya pindahin AC kan lumayan juga tuh 400 gitu, bongkar pasang untuk dipindahin ke tempat yang baru. Makanya ya udah deh, sayang uangnya, mending aku kumpulin dulu deh, sabar-sabar ya. Nanti siapa tahu beneran kalau misalnya ada rezeki aku punya rumah baru kita pindah gitu, sekalian aja pindahnya biar nggak pindah-pindah lagi gitu mam. Untuk sekarang sih disabarin aja ya, tempat tinggalnya di kontrakan 3 petak kayak gini, walaupun sempit-sempit ya, walaupun banyak perabotannya nggak apa-apa. Dan alhamdulillah untuk ganti spraynya, beres-beres spraynya ini udah selesai, tinggal sapu-sapu. Terus aku mau lanjutin ke dapur ya mam. Yuk kita masak mam. Hari ini tuh aku mau masak baby gurita. Ini spesial banget ya. Tadi aku beli setengah kilo gitu, harganya 25.000. Ini masih fresh banget baby guritanya. Nah ini untuk bumbunya simple banget sih mam. Seperti biasa ya, kalau aku masak tuh yang nggak pernah susah-susah, ide sendiri aja, yang penting rasanya udah ada rasanya aja gitu. Nah ini aku mau masak si tumis buncisnya dulu, berhubung tadi aku lupa nggak beli tahu matangnya. Padahal kalau misalnya numis buncis itu enaknya pakai tahu matang ya mam, beneran deh, rasanya tuh kayak jadi lebih gurih aja, gurihnya tuh jadi semuanya ke tahu gitu, dan kriuknya tuh ada di si sayurannya. Nah berhubung nggak ada, aku pakai telur aja deh. Di sini aku pakai 2 butir telur biar jadi banyakan. Tadi aku beli buncis sedikit ya mam, jadinya tuh yang biar tambah banyak aja. Nah ini aku belum sempat beres-beres dapur sih, masih berantakan gitu dapurnya. Ini cucian piring juga sebenarnya belum dicuci, jadi sekalian aja nanti kalau setelah masak ya. Nah untuk bumbu-bumbunya seperti biasa simple, kali ini nggak ada pedas-pedasan sama sekali karena aku pengennya Dede Alpa sama Kakak Alesa ikutan makan. Di sini alhamdulillah ya Kakak Alesa udah mau mulai lagi makan sayuran. Terus untuk
apa sih namanya, guritanya itu yang pastinya dia seneng banget ya, karena emang dia suka banget yang kayak gitu. Nah di sini aku mau dimasak saus tiram aja, karena emang aku tadinya masak ini tuh ngelihat postingan yang dagangnya aja gitu, guritanya pakai saus tiram gitu, tapi nanti mau aku pakein bumbu racik yang dari ayam gitu, harusnya sih ikan ya, cuma ya udahlah adanya di dapur itu yang ayam, nanti aku pakainya sedikit aja bumbu racik ayam, terus pakai saus tiram. Wah apa tuh masakannya jadinya ya. Pokoknya kalau aku masak tuh nggak apa sih namanya, asal aja deh, asal masuk cemplang-cemplung gitu, yang penting rasanya udah jelas. Tapi kalau misalnya mam di rumah mau masak juga kayak gini nih, disesuaikan aja sama selera keluarga ya, ada yang suka manis gitu, nanti si guritanya itu atau cumi-cuminya boleh banget diganti, itu boleh pakai kecap, jadi kan lebih manis tuh. Tapi untuk aku ini nggak pakai kecapan sama sekali. Nah ini dari pagi nih aku baru sempet ngopi mam, tapi yang ketinggal-tinggal mulu sampai udah adem tuh kopinya, sambil ngopi kayaknya enak banget ya. Sambil masak-masak, sambil ngopi itu rasanya seger banget mam, beneran. Nah tadi untuk telurnya udah aku goreng-goreng bener-bener yang sampai mateng banget, karena kalau misalnya telur yang kayak matengnya cuma apa ya, baru mateng gitu terus dimasukin sayuran, rasanya kecium banget bau amisnya. Tadi tuh aku masak yang bener-bener mateng banget, tapi nggak yang sampai kering banget, pokoknya tanek lah gitu ya, baru aku masukin si tumis buncisnya ini. Buncis ini kalau diginiin enak mam, kriuk-kriuk beneran. Kalau pakai nasi anget, apalagi ini harusnya pedes ya, terus pakai lada juga gitu, ini rasanya jadi lebih enak banget gitu. Ayo di sini siapa nih yang belum masak, ditemenin ya sama aku gitu, biar lebih semangat aja, atau yang lagi mager-mager gitu. Ayo mam kita masak bareng gitu. Apa mau beli sayurannya dulu nih? Apa yang udah ada yang nyetok di kulkas tapi males masak? Ayo kita masak bareng. Kalau udah masak pokoknya rasanya lega sih kalau aku gitu. Jadi yang nggak harus nyari-nyari lauk nasi, menyesuaikan mikir-mikir lagi gitu. Jadi kalau udah masak kayak gini sih tenang-tenang aja ya. Yang penting udah ada stokan lauk di dapur gitu. Nah ini mam udah mulai kayak ganti warna gitu ya, jadi lebih fresh aja nih si buncisnya. Aku suka banget, apalagi kalau misalnya buncisnya tuh masih muda, manis-manis gitu ya. Waktu kecil sih aku nggak terlalu suka sama buncis karena emang bau khasnya si buncis, tapi aku udah gede, aku jadi emak-emak, jadi serba doyan ya. Mungkin dulu juga doyan, tapi kalau seibaratnya ada menu yang lain itu aku skip dulu gitu. Tapi untuk sekarang apa aja aku suka mam, yang penting perut kenyang deh gitu. Nah ini udah alhamdulillah udah selesai untuk tumis buncisnya. Ya Allah mam, masak tumis buncis aja lama ya, makan waktu banget nih, harusnya kita pakai 2 kompor biar satset. Cuma di sini aku males yang perabotannya banyak yang kotor. Nah ini enaknya mam kalau misalnya punya panci atau penggorengan yang anti lengket gitu, masak apa-apa tuh jadi kayak dipermudah aja tuh, bisa sampai bersih kayak udah dicuci aja. Ini untuk si tumis buncisnya udah mateng, yuk kita lanjut ke menu selanjutnya. Nah ini mam tadi aku lupa videoin, ternyata udah aku masukin semua gitu kan, nggak aku kasih lihat dulu bumbunya. Ini si baby guritanya ya mam. Jadi untuk bumbunya sih simple banget, itu cuma pakai bawang merah, bawang putih udah. Terus nanti aku ngambil kayak ketumbar, lada, sama apa ya, jahe kunyit, itu ngambilnya dari bumbu racik ayam itu. Terus tadi juga udah aku masukin saus tiramnya. Walaupun acak-acakan masaknya nggak sesuai dengan menu ini dan itu, tapi ini alhamdulillah rasanya enak, dan anak-anak aku aja itu makan kuahnya aja itu udah yang seneng banget. Nah mam kalau misalnya masak gurita atau masak cumi-cumi itu jangan lama-lama ya mam. Yang kalau misalnya kita masukin cumi-cumi cuma beberapa menit aja, karena misalnya mereka dimasaknya lama-lama itu malah jadi keras dan alot. Nah ini untuk si baby guritanya nggak aku tambahin air sama sekali, tapi dia mengeluarkan air sendiri, jadi banyak aja kayak gini. Terus hati-hati juga ya kalau masak kayak gini tuh jangan pakai garam yang banyak-banyak dulu, karena si baby gurita ini udah gampang asin gitu ya, nggak tahu deh. Pokoknya dia tuh aku tadi masukin garamnya sedikit, nggak pakai garam sama sekali, malah cuma kayak dari bumbu racik aja udah gitu. Dan alhamdulillah udah selesai, udah mateng semuanya, kerjaan udah selesai di rumah. Ini aku mau lanjut lagi seperti biasa aktivitas aku ya. Padahal sibuk sih, tapi nambahin kesibukan-kesibukan, tapi jadinya lebih enak aja. Jadi hari ini aku mau olahraga lagi nih, nge-gym.
Nah, Mam, untuk umuran kayak kita nih yang di atas 30 gitu, olahraga itu penting banget. Ini sorry banget sebelumnya aku percepat videonya karena misalnya nggak dipercepat itu lama banget. Aku lanjut ya. Jadi kalau untuk yang umuran-umuran kita kan gampang capek, itu untuk cepat pusing, jadi gampang hilang aja jadi dibawa olahraga. Nah, ini nih nggak beres nih. Setelah nge-gym ini Teh Siti ngajakin aku. Jadi aku tadi nge-gym bareng sama Teh Siti Aisyah. Nah ini Mama Agatha itu dia sebenarnya nggak nge-gym tapi nyusul. Kita mau makan mie ayam diajakin sama Teh Siti Aisyah yang terdekat dari tempat gym nih. Kita mau makan dulu, makan mie ayam, nggak apa-apa lah ya. Tadi udah diimbangi olahraganya, habis olahraga makan dulu. Sesekali, besok-besok enggak deh, janji. Nah ini Mam nyarinya sih mie ayam kering gitu, tapi berhubung yang deket sama tempat gym adanya ini, tapi ini enak loh. Jadi aku lebih suka yang kayak gini ya. Kalau mie ayam tuh yang jelas-jelas aja, daging terus, daging semua untuk dagingnya gitu, nggak tulang-tulangan ribet ya. Jadi aku suka yang kayak gini aja. Yuk Mam kita makan. Kelihatan Besti. Aku kalau misalnya ada bingin pas ngelihat makan-makan kayak gini tuh langsung perutnya bunyi gitu ya, kayaknya enak banget. Sebenarnya tuh aku tuh orangnya gembul Mam, doyan makan, cuma kalau misalnya nggak ditahan-tahan berat badannya aku itu yang bener-bener nggak kekontrol, gampang banget gemuknya gitu. Makanya aku tuh orangnya harus diet ya biar nggak bulet banget. Aku orangnya nggak tinggi gitu. Kalau misalnya gemuk itu yang bener-bener yang kelihatan bulet banget. Makanya yang harus jaga pola makannya gitu. Aduh Mam ini enak banget beneran mie ayamnya, bener sampai yang satu mangkok penuh itu aku habis sampai bener-bener habis karena enak juga mie ayamnya. Nah di sini aku nggak pesen es-esan sama sekali karena kemarin aku baca artikel katanya kalau makan itu jangan dibarengin sama es gitu, minumnya jangan es, apalagi kita makan mie-mihan yang kayak begini takutnya katanya di ususnya itu jadi kayak ada pengerasan gitu. Tahu deh itu benar atau enggak ya, tapi aku jaga-jaga aja karena guanya kayaknya mukanya tembem banget nih Mam. Karena kalau misalnya kita umuran kayak gini tuh yang udah harus banget jaga-jaga kondisi sih ya, umuran berapapun pola hidup sehat itu harus kita terapin ya. Oke Mam, dilanjut ke aktivitas aku yang selanjutnya. Ini sekitaran jam 4 gitu, tadi aku pulang setengah 4-an gitu. Aku mau lanjut lagi. Ini ada apa sih namanya aktivitas aku di PKK latihan kur. Kita tuh ada nyanyi-nyanyi di sini. Nanti buat hari Kamis ya. Jadi aku bawain lagu ini untuk mewakilkan Kecamatan Cikarang Utara lomba nyanyi gitu, bukannya lomba nyanyi sih, kur aja kayak penutupan atau pembukaan gitu deh. Aku kurang paham gitu, yang pastinya di sini aku lomba bareng teman-teman ibu-ibu PKK di sini. Dan terima kasih banget nih buat Mam juga teman-teman yang nemenin aku sampai di akhir video. Terima kasih buat Bunda, buat Umi, buat teman-teman, buat Mbak, buat Kakak. Pokoknya aku ucapin terima kasih. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap dilancarkan segala kegiatan juga rezekinya ya Mam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.